Satu orang berbanding 120. Jackie Chan sama Wong Fei Hung juga mungkin nggak akan sanggup itu, Mas. Dalam ini ya, integrated criminal justice system ya, dalam sistem peradilan pidana terpadu itu, dari kepolisian, kejaksaan, mahkamah agung atau pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kami yang di pasca adjudikasi ini, kami punya pandangan yang konstitutif, artinya yang membangun. Tapi mohon maaf, yang tiga ini kan masih selalu memberikan pidana penjara. Ya. Apa-apa dijatuhkan pidana penjara. Maka dari itu kami tidak bisa mengontrol overkapasitas. Kami tidak bisa mengontrol overcrowding. Halo, Sobat Hebat. Kembali lagi di podcast After Work. Kali ini bersama saya Iksan. Kita kedatangan tamu Akip Angkatan 48, salah satu lulusan terbaik. Langsung saja, Mas Andi Eko Sutrisno. Selamat datang, Mas Andi. Selamat datang, selamat sore Mas Ihsan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Sehat, Mas, saya. Sehat. Iya. Mas Andi, sedikit saya mau tanya-tanya buat perkenalan. Boleh? Mas Andi ini lulusan Akip Angkatan 48. Tahun berapa, Mas Andi? Lulusan tahun 2016, Mas. 2016. Setelah itu penempatan awal, nggak terlalu formal ya, pakai aku ya. Oke. Aku penempatan awal di Palembang waktu itu. Karena memang formasinya, pemilihannya itu kan berdasarkan peringkat. Jadi yang di atas bisa dapat prioritas memilih lebih dahulu. Karena memang tempatnya di luar Jawa semua. Waktu itu alhamdulillah dapat kesempatan di Palembang. Di Palembang? Ya, di Bapas kelas 1 Palembang itu 2016. 2016. Terus cerita ya? Cerita monggo. Oke. Saya kira tunggu ditanya. Nggak usah, langsung aja, Mas. 2016 1 tahun, Mas, di Palembang, Mas. Di Palembang 1 tahun sampai 2017. 2017 alhamdulillah dapat panggilan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Tepatnya di Biro Umum. 2017 pindah ke sana, aku dinas 2 tahun. Betah di sana, betah. Di Palembang itu? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Palembang betah juga. Jakarta betah. Karena kepentingan orang tua, akhirnya aku izin sama pimpinan, sama organisasi juga untuk pulang ke kampung. Kampungnya di? Kampung Bondowoso. Bondowoso. Asli Bondowoso, Mas? Asli Bondowoso, tapi dinasnya di Jember, dekat kan sama Ya. Jember kan. Jadi 2019 itu pulang ke Jember, dinas di Lapas kelas 2 Jember, kurang lebih 1 tahun. 1 tahun, alhamdulillah akhir tahun 2020 kemarin dapat promosi, sekarang di Lapas kelas 2 Sidoarjo sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan. Oke. Sekian. Sebelum memutuskan masuk ke Akip, Mas, tahu nggak apa Akip itu? Akip ya? Nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu? Nggak tahu. Dunia kerjanya juga nggak tahu? Nggak tahu. Kementerian Hukum dan HAM juga sebenarnya juga belum tahu pasti? Tahu kalau Kementerian Hukum dan HAM. Tahu. Ada keluarga, Mas, yang sudah kerja di Kemenkumham? Keluarga alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Berarti Mas Andi yang mengawali. Mengawali. Oke. Ya, jadi ceritanya singkat aja dulu. Lulus SMA kan 2012. Lulus itu aku kuliah di salah satu universitas negeri di Malang, jurusan psikologi, Mas. 2012 kuliah di sana. 1 semester aja sih, 2012 pertengahan kan mulai kuliah kan. Pertengahan, terus aku coba iseng-iseng cari sekolah kedinasan. Karena memang waktu kuliah jadi mahasiswa, ya mohon maaf bukan menyindir mahasiswa, enggak ya. Maksudnya kurang passion aja gitu. Oke. Kurang passion. Karena memang kebanyakan waktunya dibuat main dulu waktu jadi mahasiswa itu. Oke. Dulu main musik gitu, live musik Sabtu Minggu, terus juga ngamen pun pernah. Terus kemudian juga nyari kegiatan-kegiatan kayak wirausaha juga waktu itu, pengusaha ya, apa sih? reseller. Jersey sepak bola kan hobi juga main futsal tuh. Arema berarti? Nggak berani nyebut lagi. Apa sebenarnya, Mas? Persebaya dong. Persebaya. Oke, alhamdulillah sama. Kalau sama ya. bisa kebalik di semua. Oke, Mas Andi. Ya, itu. Terus tiba-tiba buka ini Google Chrome kan. Searching aja itu sekolah kedinasan yang memang mungkin bisa memberikan rekomendasi ya. Akhirnya ada pembukaan ternyata, Mas. Pembukaan itu CPNS Taruna Kementerian Hukum dan HAM. Itu di websitenya kemenkumham.go.id waktu itu.
Akhirnya cobalah browsing, lihat persyaratannya, administratifnya sesuai kualifikasi apa enggak, itu ada persyaratan yang sekiranya tidak memungkinkan saya ke sana atau enggak gitu. aku. Jadi akhirnya nyoba sama teman waktu itu. Ya udahlah, yuk. Coba yuk berangkat. Oke, berangkat. Tes lah. Karena nggak tahu ya, pikirnya kan itu jadi CPNS gitu. Ya, Jadi berarti setelah tes dari Malang berangkat sendiri ke Jakarta. ya berdua sama teman. Sama teman. Ya, Pamit orang tua. Enggak pamit orang tua. Enggak pamit orang tua. Enggak pamit. Oke. Aku nyoba inilah Mas, bertaruh. Bertaruh mungkin ya. Jadi nggak pamit sama orang tua. Dan itu juga aku nggak pamit sama dosen, tuh mau ujian juga itu. Mau ujian akhir semester nggak pamit sama dosen itu. Karena aku mikirnya juga kalau pamit mungkin nggak diizinkan gitu. Ya. Setelah itu berangkat lah, tes 1 bulan di sana. Awalnya kan mikirnya keterima jadi CPNS gitu. Cuma CPNS di Kemenkumham bisa jadi penyuluh hukum, mungkin bisa jadi pemerhati hak asasi manusia, itulah pikirannya sana sih sebenarnya. Udah tes 1 bulan sih waktu itu tes. Kebetulan juga pengumuman tuh tanggal 7 Mei 2013. Nah 7 Mei itu kebetulan orang tua saya ibu ya, ibuku itulah ini tanggal lahirnya ibuku 7 Mei. Pas ulang tahun. Iya, jadi alhamdulillah tuh. Jadi pas pengumuman keluar, ibu kadonya ini bu, maaf nggak bisa ngasih banyak. Oh itu terharu tuh. Tapi alhamdulillah. Ibu, mendukung akhirnya. Iya, mendukung. Loh kamu kok bisa tiba-tiba ke Jakarta? Nggak ada, kok nggak bilang-bilang ini. Iya, dimarahin sih nggak minta awalnya. doa orang tua, nggak ada gitu ya. Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, terima. Dan sekarang berkarir di Lapas Sidoarjo. Lapas Sidoarjo. Ya awalnya nggak tahu kalau di lapas. Sempet memang punya pikiran, ya Allah kok kerja di lapas gitu. Tapi ternyata setelah aku tahu Mas ya, ternyata ketika diskursus tentang pemasyarakatan itu kalau di luar negeri itu banyak peminatnya. Memang banyak sekali problematika di dalam lembaga pemasyarakatan. Dan saat ini aku sangat mencintai pemasyarakatan. Dari awal itu sampean berpikir radikal untuk Radikal. tidak semua yang bermasalah itu harus berakhir di penjara atau di pemasyarakatan. Oh ya, oke. Sharing ya. Ya, Sharing, kita sama-sama berbagi wawasan lah. oke. 4 tahun lah bisa dibilang aku dinas sebagai praktisi ya Mas ya. 4 tahun sebagai praktisi dan sisanya 3 tahun itu menimba ilmu, konsentrasinya di ilmu pemasyarakatan. Memang saat ini kan gejala atau fenomena lembaga pemasyarakatan overcrowding ya. Ya. Overcrowding itu kondisi di mana lembaga pemasyarakatan itu kapasitasnya sudah over. Contoh di tempatku aja ya. Lapas kelas 2 Sidoarjo dengan kapasitas 430. Dan isinya itu per hari ini 1207. Amber-amber. Amber banget ya. Dari 400 ya, dari 400 sampai 1207 kan bisa dibilang hampir 3 kalinya. 3 kali itu ya. lipatnya. Tadi pertanyaannya kan kalau pidana penjara itu sebenarnya ini ya bukan satu-satunya penghukuman ya. Ya itu setuju memang. Karena memang arah hukum kita itu kalau bicara yuridis di KUHP kita diberikan alternatif pemidanaan, tidak hanya pidana penjara saja. Ada pidana alternatif. Di samping pidana Tapi pokok kan penjara. budaya sekarang Mas, kalau nggak cocok penjara, kalau nggak cocok laporkan. Berarti sampean termasuk yang jangan tambah-tambahin kerjaan saya dong, gitu kan? Iya. Iya kan? Nah, menurut sampean Mas, kira-kira seharusnya tuh ada klasifikasi nggak sih? Perkara-perkara yang memang harus dipenjara atau yang seharusnya ini nggak harus masuk, nggak masuk ranah pengadilan bahkan mungkin, nggak masuk ranah kepolisian mungkin. Jadi tahun 1964, tepatnya 27 April, waktu itu di Indonesia Dr. Saharjo dalam konferensi Lembang Kepenjaraan, beliau mendapatkan gelar doktor honoris causa. Kenapa dapat gelar? Karena beliau menyuguhkan gagasan baru terhadap pemidanaan. Lahirnya pemasyarakatan ini. Jadi pemasyarakatan ini kan sebenarnya prinsipnya reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial itu artinya pemulihan kembali hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan. Hidup itu pemulihan hubungannya narapidana dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau kehidupan itu pulihnya hidup
narapidana dengan masyarakat atau lingkungan, yang terakhir penghidupan itu pulihnya hubungan hidup narapidana dengan ekonomi, kepentingan ekonominya. Itu yang digagaskan oleh Saharjo waktu itu. Akhirnya kenapa kan penjara itu berubah jadi lembaga pemasyarakatan kan? Mungkin orang saat ini tidak menyadari ini gitu. Yang tahu legal culture budaya kita itu kan penjara. Padahal udah lapas nih. Iya. Penjara gitu kan. Mereka berpikir budaya masyarakat itu cenderung punitif. Artinya seperti pertanyaan yang pertama tadi. Kenapa kok pidana penjara yang diutamakan? Padahal di KUHP tadi ada beberapa pidana yang sudah disuguhkan. Gitu. Ada opsi-opsi lain. Ada opsi-opsi lain. Gitu. Ini kembali sebenarnya kita berbicara, kalau aku pribadi sih, moral justice itu yang paling penting kalau penegakan hukum, Mas. Moralnya itu sangat penting sekali. Artinya bagaimana penegakan hukum ini kan berkeadilan dan membawa kebermanfaatan bagi bersama. Itu kan prinsip yang ditawarkan hukum modern. Ya. Sebagaimana Jeremy Bentham di teori utilitarian, dia sampaikan seperti itu. Nah ini sebenarnya sudah diatur di beberapa kebijakan peraturan kita, sudah diatur. Cuma belum diterapkan. Yang diterapkan sih tentang anak ya, di SPPA itu yang tentang anak. Tapi sebenarnya memang kalau kita merunut dari sampai sekarang itu jumlah narapidana itu sekitar 253.000 narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan se-Indonesia. Oke. Dan kapasitasnya itu kurang lebih 132.000. Jadi ada overcrowding sekitar 191%. Hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipatnya. Nah itu fenomena yang ada di Indonesia saat ini. Gitu. Itu sih potretnya ya. Agak lumayan ngeri juga ya. Dari jumlah kapasitas tapi dengan hasil penghuni segitu banyak ya, 2.500 sekian. 30.000 sekian. Oke. Kira-kira Mas, balik ke yang tadi sampean sampaikan, masyarakat nggak bisa menerima atau belum bisa atau belum tahu atau bahkan sudah tahu tapi tetap nganggap lembaga pemasyarakatan ini penjara, ya kan? Mungkin karena memang desain penjara atau lapas itu ya sama, dari tahun ke tahun itu sama. Ada nggak Mas kemungkinan atau kebijakan yang ngerubah desain penjara yang tadinya dari teralis itu mungkin pakai bahan yang lebih nggak kelihatan angker, nggak kelihatan horor, atau suasana di depan penjara ini mungkin ya bisa dirubah sedikit? Ada nggak kemungkinan itu? Ada sebenarnya. Kalau dari fisik dari luar ada ya. Tapi kalau bangunan dari dalam, setahu saya masih tetap, karena memang dulu sempat dapat materi tentang manajemen security. Manajemen security itu memang lebih membahas secara eksplisit bagaimana desain bangunan. Dulu ada konsep, nama konsepnya Crime Prevention Through Environmental Design. Jadi konsep itu merupakan patokan dalam membangun penjara, bangunan penjara. Ada beberapa unsur-unsurnya dari CPTID tadi, ada beberapa unsurnya. Yang pertama ada delay. Jadi bangunan penjara itu didesain untuk mendelay pergerakan narapidana. Jadi untuk mendelay ya. Contoh kan tahu sendiri ya Mas. Aktivitasnya itu harus tertahan dulu. Ya, tertahan, di-delay. Ya. Contohnya kalau masuk pintu, ya kan, pintu pertama P2U. Ya. Kedua ketemu pintu lagi. Pintu lagi. Ketiga ketemu pintu lagi. Ya. Gitu. Dan itu pintu-pintu tuh ada gundukan. Ya, ada gundukan di bawahnya. Itu tujuannya untuk mendelay pergerakan warga binaan. Dan itu sampai belakang. Kayak juga kalau pintu dibuka, dia kan nggak dibuka penuh kan. Ada rantainya di atasnya itu ya, karena memang untuk mendelay. Kemudian yang kedua untuk mendinai. Jadi contohnya itu sel isolasi, sel tikus gitu ya. Itu pasti ada dalam lapas. Karena itu untuk salah satu fungsinya adalah untuk mendinai mobilitas narapidana juga. Artinya kalau sel tikus itu atau sel isolasi itu didesain untuk narapidana yang bermasalah, itu sebagai unsur penjeraan aja, walaupun tidak dominan ya. Itu yang deny. Terus yang ketiga ya detect. Detect itu ya pemasangan CCTV, bagaimana mendeteksi bangunan itu sifatnya bisa mampu mendeteksi dengan baik. CCTV yang bagus, kemudian penataan di mana ruang komandan jaga, terus gimana
ruang P2O baiknya di mana, kemudian juga misalkan mesin X-ray itu baiknya di mana, itu untuk detect-nya seperti itu Mas. Seperti itu. Jadi memang sebenarnya kalau bicara karena atmosfer penjara kan ya, gimana kalau diubah dari desain bangunannya? Kalau menurutku bisa aja kalau dari luar, tapi kalau dalam rangka manajemen security pengamanan itu, untuk dari dulu sampai sekarang sih memang desain penjara itu sangat ketat sekali. Sangat seperti ketat. itu ya. Pertanyaan kedua Mas, ada nggak? Saya tuh nggak pernah melihat penjara-penjara tuh kayak di Makobrimob tuh ya, atau di beberapa di bandara itu ada anjing penjaga atau ada mungkin mesin X-ray pun saya jarang ngelihat. Itu menurut Mas Andi Eko gimana? Ya, Diperlukan nggak itu? Perlukan. Sebenarnya diperlukan kan? Kita kembali lagi sama data yang tadi aja Mas. Kurang lebih 230.000 sekian narapidana ya. Sampai 250.000 narapidana. Dan sedangkan petugas itu sangat sedikit sekali. Contoh di lapas saya aja, di lapasku ya. Isinya kan 1.206. Satu regu kekuatan personilnya itu cuma 10 orang. 10 orang. Ya. Jadi kalau bisa dibandingkan aja 10 dengan 1.200. Oke. Satu orang ngejaga 120-an. 20. Iya kan? Ya. Berarti kan kalau dengan satu orang menjaga 120, apa yang harus dilakukan sama organisasi? Berarti penguatan sistem yang ada di organisasi. Ya. Jadi penting sebenarnya, walaupun mungkin itu agak bertentangan ya, paradoks terhadap konsepsi pemasyarakatan. Tapi kan kalau menurutku dalam rangka keamanan dan ketertiban dan selama itu tidak mengganggu manajemen pembinaan di dalam lapas, aku rasa nggak masalah. Berarti itu. sisanya setiap petugas yang datang ke kantor atau ke lapas itu cuman berbekal bismillah aja berarti ya. Satu orang berbanding 120. Jackie Chan sama Wong Fei Hung juga mungkin nggak akan sanggup itu Mas. Ya alhamdulillah dengan pendekatan persuasif, terus juga betul dengan bermodalkan doa, alhamdulillah bisa. Berarti lebih dengan jumlah segitu, menurut Mas Andi Eko, lebih penting mana? Pelatihan tentang pengamanan atau tentang psikologi? Kalau psikologis berarti kan jatuhnya ke pembinaan ya. Okay. Memang ada dua manajemen. Manajemen pengamanan dengan manajemen pembinaan. Manajemen pengamanan itu berkaitan dengan bagaimana desain bangunan, kemudian kekuatan personil, terus kemampuan fisik dari para petugasnya, termasuk kompetensinya seperti apa. Tapi kalau manajemen pembinaan itu berkaitan dengan pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan keagamaan, pembinaan wawasan berbangsa bernegara, kemudian pembinaan intelektual, pembinaan kesenian, kemudian juga pembinaan pelayanan hukum sebagaimana diatur di PP 31 tahun 99. Terus yang kedua ada pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian itu yang berkaitan dengan pelatihan kerja sebagai bekal warga binaan ketika dia sudah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Itu salah satu amanat dari 10 prinsip dasar pemasyarakatan di Undang-Undang Pemasyarakatan. Kalau ditanya mana yang lebih penting, jadi keduanya itu ibarat koin Mas, dua sisi di koin itu. Jadi kalau di analogi, bekerjanya manajemen pengamanan itu dari malam, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, tapi bekerjanya pembinaan itu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tapi sebenarnya semuanya bekerja secara penuh gitu. Tapi itu irisannya saja sih. Tapi sebenarnya semuanya bekerja secara penuh. Kalau ditanyakan mana yang lebih penting, semuanya penting. Ya, karena itu dua manajemen itu yang menciptakan tujuan sistem pemasyarakatan. Oke. Agak riskan juga sebenarnya ya. Iya, riskan. Mudah-mudahan bisa didengar sampai ke Kementerian Pusat. Sampaikan juga nih, mumpung di sini ya. Oke. Di tempatku itu kan kebetulan kepala subsi BIM Keswat nih. Memang tugas dan fungsinya pembinaan kepribadian tadi. Iya. Pembinaan kepribadian ini kan tahapan awal. Bagaimana agar warga binaan itu dapat menurunkan tingkat kejahatannya melalui kegiatan keagamaan, kemudian kepramukaan, main musik, olahraga itu. Termasuk yang tadi asimilasi Mas Andi sebutkan itu. Nanti asimilasi mungkin di program selanjutnya. Itu kami petugas cuma 14 loh Mas. 14. Bagaimana kami membina sebanyak 1.206 orang?
Itu. Di luar nalar itu sudah Semua di luar sebenarnya. nalar. Kok bicara penjara emang di luar nalar. Bicara lapas tuh hampir semua di luar nalar. Iya, mungkin kalaupun kita datangkan ahli-ahli juga nggak akan masuk di logika. 14 orang untuk membina 1.200 orang dengan karakter berbeda. Berbeda-beda. Betul sekali. Belum kita bicara kualifikasi pendidikan ya. Ya. Harusnya lapas itu punya minimal dokter berapa, minimal psikolog berapa, itu kan harusnya ada. Iya, benar. Misalkan lulusan keagamaan berapa, itu masih belum bicara itu. Banyak sebenarnya permasalahan di lapas itu. Dan nggak semua orang itu tahu. Itu nggak semua orang Nggak itu semua tahu. orang itu tahu. Iya. Curhatlah di sini nggak mau apa ya. Nggak apa. Ini kan supaya memang orang-orang itu bisa tahu, Mas. Iya. Teman-teman ini bisa tahu gambaran apa sih yang dikerjain sama petugas lapas itu di dalam. Apakah dogma yang dulu itu masih berjalan, main intimidasi itu masih berjalan. Ternyata setelah Mas Andeko jelaskan, hampir keseluruhan ini sudah berubah, kecuali bentuk sistem pengamanan itu memang mungkin memang dibutuhkan untuk dipertahankan. Iya. Oke, Mas, saya mau tanya lagi, Mas Andi, tentang beberapa lapas ini sudah ada sarana asimilasi edukasi. Sudah pasti warga binaan yang diizinkan itu sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Tapi seberapa penting, Mas, sarana asimilasi dan edukasi ini untuk di lapas, di rutan, itu seberapa penting? Apa nggak menutup kemungkinan orang-orang yang sudah melewati fase-fase penilaian ini untuk kabur atau apapun lah? Bagaimana, Mas? Ya. Tanya seberapa penting ya? Ya, Penting sekali. penting sekali. Penting sekali. Dan ini amanat undang-undang, Mas, dari tahun 1995. 95. 95. Oke. Amanat undang-undang kan. Kalau sudah amanat undang-undang itu kan kalau secara konstitusional ya, hukum tata negara itu kan konstitusi kedua tertinggi setelah undang-undang dasar, itu Ya. kan undang-undang ya. Ya, Berarti kan mau tidak mau itu harus dilaksanakan. Jadi di undang-undang pemasyarakatan itu salah satu amanatnya adalah kalau istilah ilmiahnya itu community based correction. Jadi pembinaan yang berbasis masyarakat. oke. Artinya warga binaan di rezim pemasyarakatan ini, warga binaan itu dibina dengan membaurkan dengan masyarakat. Dan SAE itu sarana asimilasi dan edukasi merupakan program yang memang menerjemahkan amanat dari undang-undang tadi. Sebenarnya banyak yang dilakukan sudah. Cuman memang ini suatu inisiasi yang patut diapresiasi menurut aku, terutama tentang SAE ini, bagaimana memberitahu kepada masyarakat kalau warga binaan ini dia mengabdi dalam bentuk, kalau di lapas Sidoarjo contohnya, aku bicara di lapasku ya, karena memang itu kan keseharian aku ngelihat sendiri itu. Ada bengkel kerja, yang satu tentang bagaimana pemberdayaan cucian mobil dengan kafe di lapas Sidoarjo. Itu pengelolanya warga binaan semua. Jadi yang menyajikan kopi, kemudian yang menyajikan makanan itu warga binaan. Yang mencuci mobil, yang mencat mobil, ada juga memperbaiki mobil itu dari warga binaan semua. Itu kan sebenarnya sebagai upaya dari jajaran pemasyarakatan untuk menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran hukum dari hukum yang sifatnya retributif, pemenjaraan, rehabilitasi menuju ke pemasyarakatan. Itu kan sejarah singkat pergeseran paradigma hukum. Berarti ada beberapa orang yang berkomentar, Mas, setiap lewat penjara itu ada narapidana yang nyuci mobil, ada yang bersih-bersih halaman. Itu sebenarnya bukan bagian dari hukuman berarti ya? Itu sebenarnya bagian dari hukuman. Tapi masuk dalam program SAE ini. Iya, jadi kami kan hukum penitensier jatuhnya. Oke. Pelaksanaan hukum pidana di pasca adjudikasi ya. Jadi pelaksanaan hukuman itu kan dia mendapatkan diputus pidana penjara selama sekian tahun gitu kan. Oke. Jadi sedikit sharing, di pemasyarakatan itu ada proses pemasyarakatan. Yang pertama adalah admisi orientasi. Jadi pertama tahanan masuk ke lapas, dia mendapatkan AO. Di AO ini maksimum security, Mas. Tingkat pengamanannya ketat. Dia nggak boleh keluar kamar. Kemudian dia mendapatkan program-program pengenalan lingkungan di dalam lapas itu di mana-mana saja. Apa
program di lapas, kewajiban dia apa, hak dia apa, itu di AO selama 12 hari. Kemudian masuk ke tahap pembinaan awal. Pembinaan awal itu dari AO tadi ke masa 1/3. Itu pembinaan awal. Di sana mulai kami identifikasi, kami melakukan asesmen pembinaan awal. Dicek, diwawancara nih warga binaannya. Kronologinya apa? Kenapa bikin masalah? Minat bakatnya apa? Setelah itu, setelah dibikin laporan, nanti dipersiapkan untuk tahapan lanjutan. Jadi yang pembinaan dari 1/3 ke setengah. Ya, 1/3 ke setengah itu mereka sudah mulai mendapatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari pembinaan, terutama pembinaan kepribadian, karena memang tujuan pembinaan kepribadian itu menurunkan tingkat kejahatan dia kan. Nah setelah setengah sampai 2/3, nah dia itu mendapatkan pembinaan kemandirian, itu di proses pemasyarakatan yang di tahap akhir itu. Setelah selesai 2/3, ketika memang dia dinyatakan untuk mampu mendapatkan program bersyarat, bebas bersyarat, ya dia dibebaskan bersyarat, baik dari pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, asimilasi, dengan pengawasan melekat oleh Balai Pemasyarakatan. Jadi sebenarnya prosesnya seperti itu. Kami tidak serta-merta mengeluarkan warga binaan, tidak. Semua harus dilihat. Ada juga peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan bagaimana proses pengangkatan pekerja atau tamping di dalam lembaga pemasyarakatan. Itu tidak boleh mengangkat yang kasusnya extraordinary crime, yang tindak pidana khusus. Jadi kayak kasus korupsi, narkoba yang di atas 5 tahun, terorisme, kejahatan HAM berat, genosida tuh nggak boleh, Mas. Jadi memang resiko kejahatannya rendah setelah di asesmen tadi awal dan aktif ikut kegiatan. Dan itu yang kemarin sempat viral. Yang mana itu? Viral. Tentang viral mulu kalau lapas biasanya. Viral mulu di sini. Makanya saya undang Mas Andi Eko ini khusus ini. Pemberitaan ini sempat viral saat awal-awal pandemi. Waktu Menteri Menkumham memberikan kebijakan asimilasi kepada warga binaan. Yang jumlahnya itu kalau nggak salah ribuan. Ribuan ya? Oke. Ada beberapa orang memberitakan ini antara hoax atau enggak, kita buktikan di sini. Ada pemberitaan, oh tingkat kejahatan makin meninggi, Mas. Oh tingkat kejahatan itu ya orangnya itu aja kok, gitu kan Mas ya. Bagaimana caranya Mas Andi itu membuktikan kalau pembinaan selama ini dan orang-orang yang sudah masuk di dalam asimilasi itu sebenarnya ya hanya sebagian kecil, tidak semua gitu. Bagaimana Mas? Oke. Sampaikan ya, nggak apa-apa ya, izin ya. Nggak apa-apa. Saya ceritakan, kita sharing ya. Ini pengalaman, ini pengalaman. Memang kalau bicara lembaga pemasyarakatan ya, permasalahan lembaga pemasyarakatan itu kronis, Mas. Kronis. Benang kusut. Lebih kronis lagi. Kronis, Mas. Bicara lembaga pemasyarakatan itu. Di satu sisi yang pertama karena legal culture, budaya masyarakat yang masih punitif, yang masih memandang lapas sebagai tempat penjeraan, itu yang pertama. Terus dari sisi lainnya, kami ini kan kalau di struktur hukum kalau disampaikan Lawrence Friedman itu kan ada 3 nih pembentukan hukum. Struktur hukum, kemudian legal culture, sama substansi hukum. Okay. Kami yang struktur hukum ini menjalankan dalam ini ya integrated criminal justice system ya, dalam sistem peradilan pidana terpadu itu dari kepolisian, kejaksaan, mahkamah agung atau pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kami yang di pasca adjudikasi ini, kami punya pandangan yang konstitutif, artinya yang membangun. Tapi mohon maaf, yang 3 ini kan masih selalu memberikan pidana penjara. Ya. Apa-apa dijatuhkan pidana penjara. Maka dari itu kami tidak bisa mengontrol overkapasitas. Kami tidak bisa mengontrol overcrowding. Karena memang saat ini yang ada memang budayanya adalah masih punitif, masih penjeraan. Kemarin 2018-2019 kebetulan aku ikut pimpinan itu ketua tim penyusunan RKUHP. Dan alhamdulillah kemarin juga ketika Pak Wamenkumham menyampaikan semangatnya terkait restoratif justice kan, terkait dengan pengesahan RKUHP itu, ini doaku ya, mungkin juga doa insan pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Semoga dengan lahirnya hukum modern ini, restoratif justice yang diberlakukan ke dewasa ini dapat mengurangi tingkat overcrowded itu. Jadi gimana membenahinya? Kalau bicara lembaga pemasyarakatan, banyak sekali memang
jurnal kajian ilmiah, bagaimana menata tata laksana, kelembagaan, SDM yang baik di lapas. Tapi pikiranku adalah kita ini harus kolaboratif governance gitu. Kita butuh kolaborasi dengan stakeholder eksternal yang memang punya pengaruh kuat. Itu kan, jadi ini karena kebetulan kan kuliah ilmu administrasi ya. Aku coba sambung-sambungin. Oke, Jadi kolaboratif governance itu kita berusaha berkolaborasi dengan stakeholder eksternal, terutama yang punya power yang tinggi untuk membantu tentang kemajuan organisasi itu. Artinya kalau di sini lembaga pemasyarakatan, dalam hal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kalau kita hanya fokus membenahi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saja, tapi tidak ada atensi dari luar, dari lingkup geopolitik ya, aku rasa sih agak sulit Mas. Karena memang nggak bisa dibungkiri, selama 4 tahun aku dinas, dan sampai sekarang ya, ketika sudah menyortir itu biodata narapidana itu yang jadi, maksudnya yang jadi pelanggar hukum ya, dari segi pendidikan. Itu hampir semua putus sekolah. Oke. Jadi paling tinggi SMA itu pun cuma bisa dihitung beberapa. Kecuali yang korupsi ya, bisa S1 dan lain sebagainya. Aku nggak bicara yang pidana khusus, tapi aku bicara yang pidana umum yang memang hampir menjadi penghuni penuh lembaga pemasyarakatan. Itu putus sekolah semua hampir. Ada yang nggak sekolah, SD nggak lulus, SMP nggak lulus. Artinya apa? Dari data ini sifatnya parsial, tapi aku bisa menarik kesimpulan ya. Karena putusnya sekolah, artinya bagaimana sistem pendidikan di Indonesia ini kan harus diperhatikan. Iya. Jadi kan itu satu ya, kalau kita bicara geopolitik ya. Terus yang kedua, bagaimana kesejahteraan masyarakat itu juga harus diperhatikan. Banyak ketika di data lagi mesti berbasis sama data itu tadi. Banyak warga binaan itu yang tidak bekerja. Kesejahteraan yang Mas Andi maksud tuh pasti arah ke perut berarti ya? Ya arah ke perut. Banyak yang buruh Mas, hampir buruh. Dan kita nggak tahu ya buruh itu buruh apa kan seperti itu. Ketika kita bilang buruh, nggak kerja Pak, seperti ini. Ya akhirnya dia melakukan kejahatan. Terus yang ketiga, bagaimana agar hubungan sosial itu diperhatikan juga, perlu perbaikan. Crime is social product ya. Kejahatan kan produk sosial. Ya. Banyak sekali keterceraian antara masyarakat dengan lingkungan sosialnya itu bisa menimbulkan kejahatan. Jadi artinya kalau kita bicara bagaimana memperbaiki kondisi seperti ini tadi, sebagaimana yang aku sampaikan barusan. Aku sih pikiranku nih ya, mohon izin Pak, mungkin pimpinan-pimpinan di atas gitu. Ini kan hanya sharing ya, untuk perbaikan. Mungkin semoga lembaga pemasyarakatan ini di tahun 2025 ya? 2025. Atau 2024 ya? 2019, 2024 ya? 2024 bisa masuk di ini, strategi nasional untuk perbaikan. Jadi ketika pembentukan hukum itu melibatkan lembaga pemasyarakatan agar menjadi agenda prioritas nasional. Itu Mbak. Oke. Di awal dari tadi Mas Andi Eko membahas tentang pembinaan dan itu banyak Mas. Dari mulai keagamaan sampai pelatihan kerja, pelatihan keterampilan segala macam. Tapi juga aneh Mas, banyak napi-napi yang residivis itu masih banyak banget. Beberapa di masyarakat itu beredar kabarnya daripada nyari makan di luar susah, nggak ada kerjaan. Yang tadi Mas Andi Eko sudah sebutkan masalah perut. Kemungkinan menurut saya berarti Mas ya, kelanjutan pembinaan di luar ini terhenti berarti. Di lapas sudah membina segitu, mungkin kayak seperti di lapas perempuan justru ada salon. Di lapas Mas Andi Eko, lapas Sidoarjo beberapa kali saya datang juga ada barbershop. Ya kan? Ya. Menurut saya pembinaan itu sudah cukup sebenarnya. Tapi begitu mereka keluar, modal ini yang nggak ada. Dan usaha itu butuh modal. Beberapa orang bilang nggak semua itu melulu tentang uang. Tapi yang melulu tentang uang itu semuanya. Iya kan? Iya benar. Iya, nah menurut Mas Eko, harus seberapa banyak sih instansi atau stakeholder yang berkecimpung di pembinaan ini? Ya. Tadi udah aku sampaikan sebenarnya ini masalah geopolitik. Kalau menjamin kesejahteraan masyarakat itu kan geopolitik sudah. Artinya kan kalau warga binaan itu walaupun dia di dalam lembaga pemasyarakatan, dia kan bagian masyarakat juga, kan seperti itu. Namun tanggung jawab
perawatan, pemenuhan hak asasinya kan dari lembaga pemasyarakatan karena dia melaksanakan pidana. Gitu. Sebenarnya balai pemasyarakatan itu memiliki fungsi yang sangat kuat, terutama di pelaksanaan pembimbingan. Jadi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan punya satu unit pelaksana teknis yang disebut Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan itu fungsinya adalah melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Sebagai contoh, si Budi, dia mendapatkan program pembebasan bersyarat. Oke. Pembebasan bersyarat itu kan 2/3 dari masa pidananya. Iya. Katakanlah pidana 6 tahun, berarti dia 4 tahun sudah bisa bebas. Tapi dia tidak bebas murni, dia harus diawasi oleh Balai Pemasyarakatan. Oke. Nah, dari 2/3 itu sampai bebas murni tadi sampai 6 tahun, dia diawasi oleh Balai Pemasyarakatan. Dan selama itu dia diberikan pelatihan kerja yang ada di luar. Artinya, Balai Pemasyarakatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, kemudian memulihkan hubungan sosial klien tadi itu memiliki peran yang strategis sekali. Maka dari itu kalau kita merujuk beberapa peraturan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan termasuk Menteri Hukum dan HAM bahwa agar Balai Pemasyarakatan itu menjalin kerjasama dengan stakeholder eksternal yang sifatnya berkelanjutan. Setelah selesai, ya ini setelah selesai Setelah itu kan selesai. lepas. Ya. Pada selesai kembali tanggung jawabnya pemerintah. Itu pemerintah lagi. Artinya kan termasuk saya nih, aku ya, Mas Ihsan gitu. Oke. Kita kan hidup bernegara. Iya. Artinya segala aspek kehidupan kita tetap ngikut pemerintah. Pemerintah. Kan? Bagaimana kebijakan dinas sosial? Bagaimana kebijakan dari dinas perindustrian, koperasi dan lain sebagainya. Itu kan. Jadi aku selalu berpikir kalau kami menyelesaikan permasalahan klasik kronis lembaga pemasyarakatan secara mandiri saja, saya rasa sulit. Iya. Ya, kita butuh Benang kusut interdependen, saling ketergantungan. Ketergantungan. Nggak bisa kalau diselesaikan secara sendiri, Mas. Saling Seperti itu. berhubungan. Maka dari itu kalau tadi Masnya nyampaikan banyak sekali yang melakukan tindak pidana, sebenarnya enggak terbanyak, apalagi asimilasi kemarin. Sedikit sekali yang melakukan tindak pidana lagi. Jadi artinya kan ini sudah ada perbaikan. Iya. Perbaikan. Dan aku rasa itu aja. Intinya butuhnya sebuah kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, Pemkab dan seluruh stakeholder yang terkait. Berarti pembinaan itu bisa dibilang terputus setelah mereka bebas. Kalau setelah mereka bebas kan sudah bukan tanggung Sudah jawab bangun kami tanggung- ya. ya. Iya. Berarti Sudah kan balik. terputus. Ya sudah terputus ya. Terputus kan Harus berarti. diputus karena kan masa pidananya berakhir, Mas. Ya, itu dilanjutkan oleh lembaga-lembaga yang lain yang Iya. berhubungan dengan mereka sebenarnya. Jadi kalau Karena saya juga heran, Mas. Beberapa orang tuh bilang, wah kita nih rugi dijajah Belanda. Karena yang dijajah Belanda tuh nggak pernah maju. Tapi penjara di Belanda itu kosong. Dan saya agak sedikit bangga kalau gini ceritanya, Belanda bisa kosong, kita kok penuh. Sedangkan di negara yang lain nggak ada yang penjara itu sampai kosong, disewa-sewain. Iya. Berarti Bahkan- kan ada penanganan yang keliru. Aturan mungkin sudah benar, tapi penanganannya itu keliru. Atau masyarakat yang nggak paham. Begitu kan, Mas? Iya itu. Jadi benang kusut banget ini. menang busut banget. Kalau bicara birokrasi di Indonesia memang sekalipun arahnya sudah baru ya. Bagaimana mewujudkan good governance kan gitu. Tapi kan setiap instansi memiliki punggawanya masing-masing. Memiliki kebijakan masing-masing. Sebenarnya kita sudah dikunci dengan RPJPN loh. Dikunci. Iya, artinya rencana pembangunan jangka panjang nasional dari tahun 2007. Jadi RPJPN dari tahun 2005 sampai 2025 sudah diatur sebenarnya. Ya itu tadi, kalau bicara ini kan kembali ke masing-masing kebijakan yang punggawa-punggawa organisasi itu tadi, birokrasi itu tadi. Kalau merujuk ke Belanda memang secara geografis lebih tertata ya Mas ya. Dari kan mereka bukan kepulauan seperti Iya. kita, sedangkan kita kan kepulauan. Kita juga kalau bicara status sebagai negara berkembang beda dengan negara maju seperti Belanda. Aku rasa sih kurang bijak ya kalau membandingkan dengan Belanda. Tapi kalau semangatnya ya harus niru Belanda. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Belanda itu udah kita obrolin dari tadi, dari pengutamaan restoratif justice, Ya. pidana alternatif dan lain sebagainya. Dari pemberdayaan budaya masyarakat yang harus paham bahwa sekarang itu bukan penjaraan lagi, melainkan sekarang sudah restoratif justice atau di bawahnya reintegrasi sosial. Kemudian bagaimana semuanya saling menguatkan. Pemerintah Belanda
dengan masing-masing kementerian atau departemennya itu saling berkolaborasi. Begitu, Mas. Itu yang menyebabkan di sana kosong. Karena nggak semua. Bahkan disewakan. Iya. Disewakan se-negara tetangganya. Nggak semua orang yang bersalah itu harus berakhir di penjara itu. Setuju. Benar berarti. Banyak fenomena. Terutama mungkin di kasus-kasus kayak narkoba ya, Mas ya. Iya, terutama narkoba. Ada yang pengedar ya di penjara, ada yang pemakai ya di penjara. Harusnya kan direhab sebenarnya. Sedikit sharing aja Mas. Kalau bicara narkoba agak sensitif sih. Iya. Sensitif banget. Cuman gini Mas, narkoba itu victimless crime. Artinya dia berbuat salah, dia sendiri menjadi korban. Oke. Itu kan narkoba. Bedanya dengan pidana umum yang lain. Dia kan masuk dalam, kalau di kriminologi itu victimless crime. Dia melakukan tindak pidana yang tidak memberikan korban, melainkan korbannya diri sendiri. Ini beda, bukan di penjara kalau narkoba itu. Jadi paradigmanya kan tadi kan harusnya reintegrasi sosial ya, ke arah restoratif justice. Oke. Tapi kalau narkoba itu paradigma penghukumannya rehabilitasi. Tidak bisa pengguna narkoba ditaruh di lapas, itu tidak akan optimal. Makanya kenapa ada lapas narkotika? Itu sebagai bentuk untuk menyelenggarakan amanat rehabilitasi itu tadi. Seperti itu. Yang harusnya direhab malah dikumpulkan sama pengedar. Ya. Sekolah yang jadi. Makin belajar itu. Kalau pengedar ya boleh dipidana penjara ya, karena memang tidak ada, maksudnya asesmen kebutuhan dan resikonya tidak seperti pengguna. Karena kalau pengguna memang narkoba itu kan sebenarnya pendekatannya keilmuan medis, Mas. Keilmuan medis. Kalau di negara maju nih aku cerita sedikit ya, karena memang dulu sempat ikut tim RUU narkotika, tapi ngebahas ini sebagai sekretaris saja, jadi aku sempat ngelihat dinamika rapat seperti apa. Jadi RUU narkotika itu ada suatu gagasan terkait dengan perubahan proses penangkapan dan penetapan pengguna narkoba. Jadi ada namanya tim asesmen terpadu, itu disebut TAT. TAT itu ada tenaga medis, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada psikolog. Kalau nggak salah ada Bapas juga deh di TAT itu. Jadi ketika ditangkap, dia tidak langsung disangkakan atau diberikan dakwaan pasal sekian. Dia ditetapkan sebagai narkoba atau pengguna, tidak. Tapi setelah ditangkap, polisi menyerahkan kepada TAT. Jadi tim medis dari dokter dan juga asesor juga psikolog itu dia melakukan asesmen dari screening, kemudian tes urin dan lain sebagainya, sampai keluar ditetapkan dia ini sebenarnya pengedar atau pengguna. Karena memang pendekatan kejahatan narkoba itu adalah pendekatan medis. Maka dari itu kenapa fungsinya Kementerian Kesehatan ya, dulu waktu Kementerian Kesehatan, terutama tenaga medis itu memang dibutuhkan dalam tim TAT ini. Nah, kalau memang sudah sebagai pengguna, dia ini tidak dipenjara, tapi dia direhabilitasi. Tapi kalau dia sebagai pengedar atau kurir, dia di penjara. Karena pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Seperti itu singkat. Akhirnya banyak orang yang berpikir kalau mau pakai narkoba ya jadi artis dulu. Gitu ya? Iya. Jadi artis dulu. Aku ikut. Gak apa-apa Mas. Memang faktanya seperti itu. Iya. Memang faktanya seperti itu. Mas, mempertegas lagi ya. Jadi kita dijamin dalam mengemukakan pendapat. Dalam undang-undang dasar loh bahkan. Termasuk ada undang-undang juga yang mengatur tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat. Tapi memang itu tadi, ketika mengemukakan pendapat kita harus punya prinsip kan. Prinsipnya harus baik dan benar, tidak menyalahi aturan dan tidak membuat seseorang merasa tersinggung atau berarti sebelum saya kena pasal saya harus menyampaikan niat saya ini baik Bapak. Baik. Saya mengutarakan ini dengan hati yang tulus. Sandieko, sebenarnya kalau dari penjelasan Mas Sandieko yang ini belum berakhir sebenarnya. Pertanyaannya ini banyak. Banyak ya? Banyak. Tapi waktunya nggak cukup kayaknya. Waktunya nggak cukup. Sebenarnya menurut saya posisi Mas Sandieko saya doain mudah-mudahan bisa ada di samping presiden. Amin, ya termasuk milenial itu. Karena memang kadang butuh orang yang kritis. Iya. Tapi kadang kritis itu juga dipikir krisis. Betul. Setuju. Itulah kenapa ilmu itu kan harus dengan ini ya, adab ya. Kita kritis juga harus dengan
etika Ya. dan sopan santun itu kan sangat penting. Benar, Mas. Mas PNS kan? PNS Iya, saya PNS juga kan. Ya. Ada itu Mas di Permenpan nomor 37 tahun 2018 tentang standar kompetensi itu ada 3. Satu kompetensi manajerial, kedua kompetensi teknis, ketiga kompetensi sosiokultural. Ternyata yang sosiokultural itu yang sangat penting. Lebih penting dari yang dua ini. Saya rasa itu. Aku merasanya ke sana ya. Karena di situ kan melingkupi bagaimana hubungan kita dengan lingkungan. Bagaimana kemampuan kita dan etika kita selama kita bekerja. Itu kan menentukan bagaimana ke depan kita. Ya. Makanya etika itu penting. Benar. Iya nggak? Setuju nggak? Setuju saya gitu, Mas. Saya setuju untuk yang itu. Oke, Mas. Berarti pembicaraan ini nggak akan selesai di sini. Iya. Oh, nggak selesai ya? Mudah-mudahan nggak akan selesai, Mas. Tapi harus diselesaikan karena kita sudah mengawali. Iya. Jadi mungkin ke depan akan ada session-session berikutnya untuk Mas Andi Eko. Ya, siap. Untuk sobat hebat di luar sana, pembicaraan masih panjang. Cuman waktu memang singkat. Ada banyak yang harus kita bahas ke depannya.